Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haifa Nabila Zanzabila dari Fakultas Ilmu Terapan dan Sains Prodi Sistem Informasi kelas A. Kali ini saya akan membahas tentang manajer sebagai pembuat keputusan. Definisi pengambilan keputusan. Menurut Terry, pengambilan keputusan dapat didefinisikan sebagai pemilihan alternatif kelakuan tertentu dari dua atau lebih alternatif yang ada. Menurut Kuhn dan O'Donnell, pengambilan keputusan adalah pemilihan di antara alternatif-alternatif mengenai sesuatu cara bertindak adalah inti dari perencanaan. Menurut Hyman berpendapat bahwa inti dari semua perencanaan adalah pengambilan keputusan, suatu pemilihan cara bertindak. Menurut Hasibuan, pengambilan keputusan adalah suatu proses penentuan keputusan yang terbaik dari sejumlah alternatif untuk melakukan aktivitas-aktivitas pada masa yang akan datang. Menurut Barnard, keputusan didefinisikan sebagai perilaku organisasi, berintisari perilaku perorangan, dan dalam gambaran proses keputusan ini secara relatif dan dapat dikatakan bahwa pengertian tingkah laku organisasi lebih penting daripada kepentingan. Tingkatan manajer. Pada organisasi berstruktur tradisional, manajer sering dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama, manajemen lini pertama atau first line management, dikenal pula dengan istilah manajemen operasional, merupakan manajer tingkat paling rendah yang bertugas memimpin dan mengawasi karyawan non-manajerial yang terlibat dalam proses produksi. Mereka sering disebut penyelia atau supervisor, manajership, manajer area, manajer kantor, manajer departemen, atau mandor. Yang kedua, manajemen tingkat menengah atau middle management mencakup semua manajemen yang berada di antara manajer lini pertama dan manajer puncak, dan bertugas sebagai penghubung antara keduanya. Jabatan yang termasuk manajer menengah di antaranya kepala bagian, pemimpin proyek, manajer pabrik, atau manajer divisi. Yang ketiga, manajemen puncak atau top management, dikenal pula dengan istilah executive officer, bertugas merencanakan kegiatan dan strategi perusahaan secara umum dan mengarahkan jalannya perusahaan. Contoh top management adalah CEO atau Chief Executive Officer, CEO atau Chief Information Officer, dan CFO, Chief Financial Officer. Peran manajer. Minberg, seorang ahli riset ilmu manajemen, mengemukakan bahwa ada 10 peran yang dimainkan oleh manajer di tempat kerjanya. Ia kemudian mengelompokkan ke-10 peran itu menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama, peran antar pribadi, yaitu melibatkan orang dan kewajiban lain yang bersifat seremonial dan simbolis. Peran ini meliputi peran sebagai figur untuk anak buah, pemimpin, dan penghubung. Yang kedua, peran informasional, meliputi peran manajer sebagai pemantau dan penyebar informasi, serta peran sebagai juru bicara. Yang ketiga, peran pengambilan keputusan, meliputi peran sebagai seorang wirausahawan, pemecah masalah, pembagi sumber daya, dan perunding. Minberg kemudian menyimpulkan bahwa secara garis besar, aktivitas yang dilakukan oleh manajer adalah berinteraksi dengan orang lain. Keterampilan manajer. Katz mengemukakan bahwa setiap manajer membutuhkan minimal 3 keterampilan dasar. Ketiga keterampilan tersebut adalah yang pertama, keterampilan konseptual atau conceptual skill. Manajer tingkat atas harus memiliki keterampilan untuk membuat konsep, ide, dan gagasan demi kemajuan organisasi. Gagasan atau ide serta konsep tersebut kemudian haruslah dijabarkan menjadi suatu rencana kegiatan untuk mewujudkan gagasan atau konsepnya itu. Proses penjabaran ide menjadi suatu rencana kerja yang konkret itu biasanya disebut sebagai proses perencanaan atau planning.
Oleh karena itu, keterampilan konsepsional juga merupakan keterampilan untuk membuat rencana kerja. Yang kedua, keterampilan berhubungan dengan orang lain atau humanity skill. Manajer juga perlu dilengkapi dengan keterampilan berkomunikasi atau keterampilan berhubungan dengan orang lain yang disebut juga keterampilan kemanusiaan. Komunikasi yang persuasif harus selalu diciptakan oleh manajer terhadap bawahan yang dipimpinnya. Dengan komunikasi yang persuasif, bersahabat, dan kebapaan akan membuat karyawan merasa dihargai dan kemudian mereka akan bersikap terbuka kepada atasan. Keterampilan berkomunikasi diperlukan baik pada tingkat manajemen atas, menengah, maupun bawah. Yang ketiga, keterampilan teknis atau technical skill. Keterampilan ini pada umumnya merupakan bekal bagi manajer pada tingkat yang lebih rendah. Keterampilan teknis ini merupakan kemampuan untuk menjalankan suatu pekerjaan tertentu, misalnya menggunakan program komputer, memperbaiki mesin, membuat kursi akuntansi, dan lain-lain. Giffin menambahkan 2 keterampilan dasar yang perlu dimiliki manajer, yaitu yang pertama, keterampilan manajemen waktu. Keterampilan manajemen waktu merupakan keterampilan yang merujuk pada kemampuan seorang manajer untuk menggunakan waktu yang dimiliki secara bijaksana. Yang kedua, keterampilan membuat keputusan merupakan kemampuan untuk mendefinisikan masalah dan menentukan cara terbaik dalam memecahkannya. Kemampuan membuat keputusan adalah yang paling utama bagi seorang manajer, terutama bagi kelompok manajer atas. Giffin mengajukan 3 langkah dalam pembuatan keputusan. Yang pertama, seorang manajer harus mendefinisikan masalah dan mencari berbagai alternatif yang dapat diambil untuk menyelesaikannya. Yang kedua, manajer harus mengevaluasi setiap alternatif yang ada dan memilih sebuah alternatif yang dianggap paling baik. Dan yang terakhir, manajer harus mengimplementasikan alternatif yang telah ia pilih serta mengawasi dan mengevaluasinya agar tetap berada di jalur yang benar. Dasar pengambilan keputusan itu ada 5, yaitu pengambilan keputusan berdasarkan intuisi. Keputusan yang diambil berdasarkan intuisi atau perasaan lebih bersifat subjektif, yaitu mudah terkena sugesti, pengaruh luar, dan faktor kejiwaan lain. Sifat subjektif dari keputusan intuisi ini terdapat beberapa keuntungan, yaitu pengambilan keputusan oleh satu pihak sehingga mudah untuk memutuskan, dan keputusan intuisi lebih tepat untuk masalah yang bersifat kemanusiaan. Pengambilan keputusan yang berdasarkan intuisi ini juga membutuhkan waktu yang singkat. Yang kedua, pengambilan keputusan rasional. Keputusan yang bersifat rasional berkaitan dengan daya guna. Keputusan yang dibuat berdasarkan pertimbangan rasional lebih bersifat objektif. Dalam masyarakat, keputusan yang rasional dapat diukur apabila kepuasan optimal masyarakat dapat terlaksana dalam batas-batas nilai masyarakat yang diakui saat itu. Yang ketiga, pengambilan keputusan berdasarkan fakta. Ada yang berpendapat bahwa sebaiknya pengambilan keputusan didukung oleh sejumlah fakta yang memadai. Sebenarnya istilah fakta perlu dikaitkan dengan istilah data dan informasi. Kumpulan fakta yang telah dikelompokkan secara sistematis dinamakan data, sedangkan informasi adalah hasil pengolahan dari data tersebut. Dengan demikian, data harus diolah lebih dulu menjadi informasi yang kemudian dijadikan dasar pengambilan keputusan. Keputusan yang berdasarkan sejumlah fakta, data, atau informasi yang cukup ini memang merupakan keputusan yang baik dan solid, namun untuk mendapatkan informasi yang cukup itu sangat sulit. Yang keempat, pengambilan keputusan berdasarkan pengalaman. Seringkali terjadi bahwa sebelum pengambilan keputusan, pemimpin mengingat-ingat apakah kasus seperti ini sebelumnya pernah terjadi. Pengingatan semacam itu biasanya ditelusuri melalui arsip-arsip pengembalian keputusan yang berupa dokumentasi pengalaman masa lampau. Keputusan yang berdasarkan pengalaman sangat bermanfaat bagi pengetahuan praktis, pengalaman, dan kemampuan untuk memperkirakan apa yang menjadi latar belakang masalah dan bagaimana arah penyelesaiannya, sangat membantu dalam memudahkan pemecahan masalah.
Yang kelima, pengambilan keputusan berdasarkan wewenang. Banyak sekali keputusan yang diambil karena wewenang yang dimiliki. Setiap orang menjadi pemimpin organisasi mempunyai tugas dan wewenang untuk mengambil keputusan dalam rangka menjalankan kegiatan demi tercapainya tujuan organisasi yang efektif dan efisien. Pengambilan keputusan. Manajer tingkat atas membuat keputusan tentang tujuan organisasi mereka, di mana untuk membuat suatu fasilitas dan hal-hal lainnya. Manajer tingkat menengah dan rendah membuat keputusan tentang jadwal produksi, masalah kualitas produk, membayar kenaikan gaji, dan disiplin pegawai. Membuat keputusan bukanlah sesuatu yang hanya dilakukan oleh manajer. Semua anggota organisasi membuat keputusan yang mempengaruhi pekerjaan mereka dan organisasi tempat mereka bekerja. Proses pengambilan keputusan yaitu yang pertama, dalam melakukan pengambilan keputusan, manajer harus memahami dan merumuskan masalah. Manajer harus mampu mengidentifikasi masalah sebenarnya, bukan hanya gejala masalah, dan menentukan bagian-bagian masalah yang harus diselesaikan. Karena setiap keputusan dimulai dengan masalah, yakni perbedaan antara kondisi yang diinginkan dan yang ada sekarang. Identifikasi dapat dilakukan dengan menganalisis hubungan sebab akibat, mengamati adanya penyimpangan, dan berkomunikasi dengan pihak-pihak yang mampu memberikan pandangan tentang masalah tersebut. Lalu, manajer harus mengidentifikasi kriteria pengambilan keputusan yang penting atau relevan untuk memecahkan masalah tersebut. Setiap pembuatan keputusan memiliki kriteria yang membimbing keputusannya, bahkan jika hal tersebut tidak secara eksplisit dinyatakan. Lalu, manajer harus mengumpulkan dan menganalisis data yang dianggap relevan dan memadai untuk merumuskan alternatif penyelesaian. Di antara metode analisanya adalah dengan memberikan bobot terhadap kriteria pengambilan keputusan. Memberikan bobot terhadap kriteria tersebut dalam rangka untuk memberikan prioritas yang tepat dalam keputusannya. Lalu, manajer harus mengembangkan alternatif keputusan yang layak. Dalam langkah ini, diperlukan adanya kreativitas pengambilan keputusan. Jika alternatif yang dikembangkan tidak memadai, keputusan yang diambil tidak akan optimal. Lalu, manajer harus mengevaluasi alternatif tersebut untuk menilai efektivitasnya. Setelah dievaluasi, alternatif di-ranking dan kemudian memilih alternatif yang terbaik. Lalu, manajer harus memilih alternatif terbaik dan mengimplementasikannya. Manajer harus menyiapkan rencana, anggaran, schedule kegiatan, alokasi SDM, tanggung jawab, dan tugas-tugas yang berkaitan. Lalu, manajer harus mempertimbangkan umpan balik yang dihasilkan dari implementasi keputusan sebagai bahan pembelajaran di masa depan. Jenis-jenis pengambilan keputusan itu ada dua, yaitu yang pertama, masalah yang terstruktur dan pengambilan keputusan yang terprogram. Beberapa masalah adalah mudah, tujuan sang pembuat keputusan adalah jelas, masalahnya sudah dikenal, dan informasi tentang masalah tersebut mudah didefinisikan dan lengkap. Masalah yang terstruktur telah didefinisikan, solusinya biasanya jelas atau setidaknya dikurangi menjadi beberapa alternatif yang akrab dan telah terbukti berhasil di masa lalu. Manajer biasanya bergantung pada salah satu dari 3 jenis keputusan yang terprogram, yaitu prosedur, aturan, dan kebijakan. Lalu yang kedua, masalah yang tidak terstruktur dan pengambilan keputusan yang tidak terprogram. Tidak semua masalah yang dihadapi manajer dapat diselesaikan dengan menggunakan pengambilan keputusan yang terprogram. Banyak situasi dalam organisasi melibatkan masalah yang tidak terstruktur, yakni masalah yang baru atau tidak biasa, dan di mana informasi yang diperlukan dalam pengambilan keputusan adalah ambigu atau tidak jelas atau tidak lengkap. Pengambilan keputusan yang tidak terprogram adalah pengambilan keputusan yang unik, tidak berulang, dan melibatkan solusi yang bersifat unik. Manajer pada tingkat yang lebih rendah sebagian besar bergantung pada pengambilan keputusan yang terprogram, karena mereka menghadapi masalah yang akrab dan berulang-ulang. Seiring dengan naiknya tingkat manajemen dalam organisasi, masalah yang mereka hadapi menjadi lebih tidak terstruktur, karena manajer tingkat yang lebih rendah menangani keputusan rutin dan membiarkan manajer di
tingkat atas berurusan dengan keputusan yang tidak biasa atau sulit. Juga manajer tingkat atas mendelegasikan keputusan rutin untuk bawahan mereka sehingga mereka dapat menangani masalah lebih sulit. Dengan demikian, sedikit sekali keputusan manajerial di dunia nyata merupakan keputusan yang sepenuhnya terprogram atau sepenuhnya tidak terprogram. Sebagian besar berada di antara keduanya. Kondisi-kondisi dalam pengambilan keputusan yaitu yang pertama, kepastian. Situasi yang ideal untuk membuat keputusan adalah situasi dengan adanya kepastian, yang merupakan situasi di mana seorang manajer dapat membuat keputusan yang akurat karena hasil dari setiap alternatif diketahui secara pasti. Yang kedua, resiko. Sebuah situasi yang jauh lebih umum adalah situasi dengan adanya resiko, yakni kondisi di mana pembuat keputusan mampu memperkirakan kemungkinan adanya hasil tertentu. Melalui resiko, manajer memiliki data historis atau masa lalu dari pengalaman pribadi masa lalu atau informasi sekunder yang memungkinkan mereka menetapkan probabilitas untuk berbagai alternatif. Yang ketiga, ketidakpastian. Apa yang terjadi jika Anda menghadapi keputusan di mana Anda tidak yakin tentang hasil dan bahkan tidak bisa membuat perkiraan mengenai probabilitas atau kemungkinan yang wajar? Kondisi ini merupakan ketidakpastian. Manajer dapat mengalami situasi pengambilan keputusan dengan ketidakpastian ini. Dalam kondisi tersebut, pemilihan terhadap alternatif-alternatif yang ada dipengaruhi oleh jumlah informasi tersedia yang terbatas dan oleh orientasi psikologis dari pembuat keputusan. Bias dan kesalahan dalam pengambilan keputusan, yaitu yang pertama, bias terlalu percaya diri atau overconfidence bias. Ketika pengambilan keputusan cenderung berpikir mereka tahu lebih banyak daripada yang mereka lakukan atau memiliki pandangan tidak realistis secara positif dari diri mereka sendiri dan kinerja mereka. Mereka menunjukkan bias terlalu percaya diri. Yang kedua, bias keputusan sesaat atau immediate gratification bias. Bias keputusan sesaat menjelaskan mengenai pengambilan keputusan yang cenderung ingin mendapatkan imbalan langsung dan untuk menghindari biaya langsung. Untuk orang-orang tersebut, pilihan keputusan yang menyediakan imbalan cepat lebih menarik dibandingkan dengan mendapat imbalan tersebut setelahnya. Yang ketiga, efek penahanan atau anchoring effect. Efek penahanan menjelaskan bagaimana pengambilan keputusan terpaku pada informasi awal sebagai titik awal dan kemudian setelah ditetapkan gagal untuk menyesuaikan pada informasi selanjutnya. Kesan pertama, ide pertama, harga pertama, dan perkiraan pertama membawa bobot yang berlebihan dibandingkan informasi yang diterima kemudian. Yang keempat, bias persepsi selektif atau selective perception bias. Ketika pengambilan keputusan secara selektif mengatur dan menafsirkan peristiwa berdasarkan persepsi bias mereka menggunakan persepsi bias yang selektif. Ini mempengaruhi informasi yang mereka perhatikan, masalah yang mereka identifikasi, dan alternatif yang mereka kembangkan. Yang kelima, bias konfirmasi atau confirmation bias. Pengambilan keputusan yang mencari informasi yang menegaskan kembali pilihan mereka di masa lalu dan menilai lebih rendah informasi yang bertentangan dengan penilaian masa lalu menunjukkan bias konfirmasi. Orang-orang tersebut cenderung untuk menerima secara penuh informasi yang menegaskan pandangan prasangka mereka dan bersifat kritis dan skeptis terhadap informasi yang menantang pandangan ini. Yang keenam, framing bias adalah ketika pengambilan keputusan memilih dan menyoroti aspek-aspek tertentu dari suatu situasi dan mengabaikan yang lain, dengan menarik perhatian terhadap aspek tertentu dari sebuah situasi dan menyoroti hal tersebut, sementara pada saat yang sama mengecilkan atau menghilangkan aspek-aspek lain. Mereka mendistorsi apa yang mereka lihat dan membuat titik referensi yang salah. Yang ketujuh, bias ketersediaan atau
Availability bias terjadi ketika pembuatan keputusan cenderung mengingat kejadian yang terbaru dan hidup dalam ingatan mereka. Hasilnya, hal ini mendistorsi kemampuan mereka untuk mengingat peristiwa secara objektif dan menghasilkan penilaian yang terdistorsi dan estimasi probabilitas atau kemungkinan yang salah. Yang kedelapan, bias representasi atau representation bias. Ketika pembuatan keputusan menilai kemungkinan dari suatu peristiwa berdasarkan seberapa dekatnya peristiwa tersebut menyerupai kejadian-kejadian atau peristiwa lainnya, itu merupakan bias representasi. Manajer yang menunjukkan bias ini membuat analogi dan melihat situasi yang sama di mana mereka tidak ada. Yang kesembilan, bias keacakan atau randomness bias menggambarkan tindakan pengambilan keputusan yang mencoba untuk menciptakan makna dari peristiwa yang terjadi secara acak. Mereka melakukan ini karena sebagian besar pengambil keputusan mengalami kesulitan untuk memperkirakan kemungkinan atau probabilitas suatu kejadian, meskipun peristiwa acak terjadi pada setiap orang dan tidak ada yang bisa dilakukan untuk memprediksi hal tersebut. Yang ke-10, sunk cost error terjadi ketika pengambilan keputusan lupa bahwa pilihan saat ini tidak dapat memperbaiki masa lalu. Mereka terpaku pada pengeluaran yang lalu berupa waktu, uang, atau usaha masa lalu ketimbang berpikir pada konsekuensi di masa depan. Alih-alih mengabaikan biaya yang sudah terjadi tersebut atau sunk cost, mereka tidak bisa melupakan mereka. Yang ke-11, bias mementingkan diri sendiri atau self-serving bias. Pengambilan keputusan yang cepat untuk merayakan atas keberhasilan mereka dan menyalahkan kegagalan pada faktor-faktor luar menunjukkan bias mementingkan diri sendiri atau self-serving bias. Yang ke-12, bias penglihatan belakang. Yang ke-12, bias penglihatan ke belakang atau hindsight bias adalah kecenderungan bagi para pembuat keputusan untuk secara salah mempercayai bahwa mereka secara akurat memprediksi hasil dari suatu peristiwa setelah hasil peristiwa tersebut diketahui. Manajer menghindari efek negatif dari kesalahan-kesalahan dan bias-bias tersebut dengan menyadari hal tersebut dan kemudian tidak melakukannya. Di luar itu, manajer yang harus memperhatikan bagaimana mereka membuat keputusan dan mencoba untuk mengidentifikasi heuristik yang biasa mereka gunakan dan secara kritis mengevaluasi kecocokan heuristik tersebut. Akhirnya, manajer mungkin ingin meminta individu-individu yang dipercaya di sekitar mereka untuk membantu mereka mengidentifikasi kelemahan dalam gaya pengambilan keputusan mereka dan mencoba untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan tersebut. Sekian pembahasan yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya dan mohon maaf bila ada kesalahan. Ditutup saja dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.